Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, selamat bertemu kembali di pembelajaran IPA Terpadu hari ini. Ibu berharap semoga tetap diberikan kesehatan dan kesempatan untuk selalu aktif mengikuti pembelajaran online IPA Terpadu. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai Kingdom Plantae. Anak-anakku semua, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tujuan yang harus kita capai melalui pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengetahui mengenai Kingdom Plantae atau kelompok tumbuhan. Sekarang kita masuk ke materi. Materi yang pertama adalah Kingdom Plantae atau kelompok tumbuh-tumbuhan. Kingdom Plantae memiliki ciri-ciri mempunyai klorofil eukariotik. Selnya berdinding dari selulosa, tidak mempunyai alat gerak aktif dan tumbuh tidak terbatas. Berdasarkan ada tidaknya pembuluh angkut, Kingdom Plantae dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan yang tidak memiliki berkas pengangkut, di mana tumbuhan ini tidak jelas antara akar, daun, dan batang. Kemudian tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan yang memiliki berkas pengangkut dan sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Untuk lebih jelasnya mengenai pengelompokan Kingdom Plantae atau kelompok tumbuh-tumbuhan, silahkan perhatikan bagan berikut. Pada bagan, kalian bisa melihat bahwa tumbuhan tidak berpembuluh hanya memiliki satu kelompok saja, yaitu lumut. Adapun untuk tumbuhan berpembuluh dibagi menjadi dua, yaitu kelompok paku-pakuan atau tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Untuk contoh dari ketiga kelompok ini, yaitu lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji, kalian bisa lihat pada bagang berikut ini. Dari bagang ini atau bagang mengenai kelompok tumbuh-tumbuhan, Ibu akan lebih menjelaskan mengenai tumbuhan berbiji atau spermatofita. Jadi tumbuhan berbiji dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Sekarang kita masuk ke tumbuhan berbiji terbuka. Perhatikan gambar berikut adalah gambar tumbuhan pakis haji, salah satu contoh dari tumbuhan berbiji terbuka. Pada gambar kalian bisa mengetahui ciri-ciri dari tumbuhan berbiji terbuka tersebut, yaitu berbiji telanjang karena bijinya tidak dibungkus oleh daun buah. Kemudian alat reproduksi berupa bangun seperti kerucut yang disebut Strabillus. Strabillus ini dibagi menjadi dua, ada Strabillus jantan dan ada Strabillus betina. Kemudian batang besar dan berkambium. Kemudian akarnya berupa akar tunggang dan serabut. Sedangkan daunnya itu selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Selanjutnya tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Perhatikan gambar berikut adalah gambar pohon mangga. Pohon mangga ini adalah salah satu contoh dari angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup.
Adapun ciri-ciri dari tumbuhan berbiji tertutup yaitu memiliki bakal biji atau bijinya terlindung oleh daun buah. Kemudian daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur perkembangbiakan yang disebut bunga. Selanjutnya, tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama adalah kelompok tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Perhatikan gambar jagung berikut. Jadi tanaman jagung adalah salah satu contoh dari tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Dari gambar kalian bisa tahu ciri-ciri dari monokotil itu sendiri, yaitu memiliki satu keping daun lembaga, berakar serabut, batang tidak berkambium, berkas pembuluh pengangkut tersebar, tulang daun sejajar atau melengkung, dan kelopak bunga pada umumnya berkelipatan 3. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok tumbuhan berkeping 2 atau dikotil. Perhatikan gambar berikut adalah gambar kacang tanah yang merupakan salah satu contoh dari tumbuhan dikotil. Adapun ciri-cirinya memiliki 2 keping daun lembaga, berakar tunggang, batang berkambium, tulang daunnya menjari atau menyirip, berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran, dan kelopak bunga biasanya berkelipatan 4 atau 5. Sekianlah materi Ibu pada hari ini. Semoga video pembelajaran yang Ibu tampilkan bisa kalian pahami materi yang Ibu berikan. Jadi Ibu berharap tetap semangat dalam melihat video pembelajaran ini dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online ini. Maka dengan ini Ibu ucapkan terima kasih atas semangatnya selama ini dalam mengikuti pembelajaran online IPA Terpadu. Demikianlah materi dari Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.